Assalamualaikum, Nak Heri. Apa Waalaikumsalam, kabar? Bu. Ya, Alhamdulillah sehat, Bu. alhamdulillah. Eh, Gimana nih kabarnya dengan sekolahnya Pak Heri, Nak Heri? Gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Lancar. Cuman tadi Hmm, habis dipanggil guru, Bu. Nah apa? Ada masalah apa kok bisa dipanggilin oleh guru? Kok bisa sampai Eh, dipanggil? karena nilai saya turun, Bu, dan saya tidak pernah mengerjakan tugas-tugas di rumah. Oh ya. Begini ya Nak Heri ya. Nih sengaja nih Bu Guru datang ke sini ingin ngobrol-ngobrol nih sama Nak Heri. Nah dari pertemuan ini sebenarnya Nak Heri sendiri ingin apa coba dari ini obrolan ini? Saya pengen berubah, Bu. Saya pengen supaya nilai saya jadi lebih baik dan saya lebih rajin untuk mengerjakan tugas PR, Bu. Bagus itu. Berarti Nak Heri kalau gitu udah punya solusinya dong. Gimana supaya bisa mengerjakan tugas, bisa ngikutin apa mengerjakan soal dengan baik. Berarti Nak Heri sudah punya nih jalan keluarnya. Apa coba jalan keluarnya Bu Guru ingin tahu? Bisa diceritakan dengan Bu Guru? Apa ya, Bu, ya jalan keluarnya? Mungkin jalan keluarnya saya bisa belajar di rumah dengan bantuan kedua orang tua, atau mungkin saya ikut les tambahan di sekolah, mungkin itu ya, Bu, ya. Oh, gitu. Jadi, nah Bu Guru jadi penasaran nih dari kok Nak Heri tadi apa nilainya kurang, terus tidak mengerjakan PR. Nah, sekarang di tingkat berapa sih Nak Heri ini sekarang posisinya? Dari nilai-nilai itu tadi presentasi Nak Heri Pos, di tingkat berapa? Posisinya di tingkat berapa? eh, Posisi saya mungkin masih di nilai berapa ya, Bu, ya, di 6 mungkin ya, Bu, ya. Posisi 6 ya. Iya, Bu. Tadi Nak Heri bilang ikut les dengan dukungan orang tua belajar lebih giat. Nah, kalau sudah melakukan itu, Nak Heri ingin menaikkan sampai ke tingkat berapa? Ke tingkat 10, Bu, kalau bisa, Bu. Oh, luar biasa. Iya. Hebat, luar biasa. Semangat ya. Bagus. Tapi selain itu apa hambatannya? Ada Hambatan hambatan apa ya, nggak? Bu? Eh, ini untuk les sama itu udah jalan belum? Belum, Bu. Jadi Oh, hambatan belum. untuk itu ya, Bu, ya. Ya. Hambatannya kadang diajak temen untuk main, Bu. Jadi saya mau nolak juga agak susah untuk menolaknya. Karena kalau misalkan saya nolak, nanti saya jadi nggak punya temen, Bu. Oh gitu. Jadi Nah Heri sebenarnya udah ada solusi ingin les, cuma hambatannya ada kawan yang ingin ajakin temen mau nolak nggak enak ya. Iya, Bu. Jadi baru rencana ya, cuman udah optimis bisa dapat ke tingkat 10 ya. Ya Iya, Bu. luar Kan biasa. katanya harus optimis, Bu. Iya, memang harus itu. Nah, bila perlu juga temennya diajak les, siapa tahu malah menambah motivasi Nak Heri sendiri ya kan. Iya, Bu. Ya. Terus nih, apa sih komitmen dari Nak Heri? Komitmen apa ya, Bu, ya? Kalau sudah menjalankan les itu tadi, ini kan baru Ya, rencana jalan. ya komitmen saya bisa berubah dan nilai saya bisa menjadi lebih baik sehingga apa ya, di kelas saya bisa dapat peringkat seperti itu, Bu. Hmm, iya, baguslah kalau gitu. Terus sudah ada rencana, sudah ada komitmen. Terus eh, siapa yang mendukung dan membantu komitmen Nak Heri? Yang membantu, saya perlu bantuan kedua orang tua saya perlu bantuan Bapak Ibu guru di sekolah supaya selalu mengingatkan saya, Bu, terkait tugas-tugas saya di sekolah. Iya, bagus. Eh, nah, Bu Guru sangat mendukung nih dengan
program Nak Heri untuk meningkatkan prestasi belajarnya ya. Jadi semangat ya. Ya, Jadi Bu. nanti Bu Guru akan datang lagi ke sini, main ke rumah Nak Heri, boleh ya? Boleh, Bu. Kan. Nah, harapan Ibu nanti ketika Ibu Guru ke sini sudah mendapatkan jawaban yang baik. Artinya Nak Heri sudah menunjukkan hasil yang tadi disampaikan oleh Nak Heri. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Semangat ya untuk meraih cita-cita. Siap, Bu. Makasih ya, Makasih Nak Bu, Heri. atas motivasinya. Sama-sama Nak Heri. Terima kasih. Ibu undur diri ya, Ibu pamit. Salam buat kedua orang tua Nak Heri ya. Ya, Bu. Ibu pamit ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Heri. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam, Bu Yuwana. Oke, baik dari hasil pengamatan coaching tadi Bu Sri dengan Pak Heri ya. Hasil pengamatan percakapannya sudah baik. Kemudian tadi di mana Pak Heri itu sebagai siswa Pak Heri ingin berubah di mana hasil ulangannya atau hasil rapotnya akan jadi lebih baik. Kemudian Ya, Bu. Pak Heri juga tadi menyampaikan ada les, kemudian belajar bersama ya Pak ya, itu. Ya, Bu. Catatan observasinya bagus sekali ya. Nanti seminggu yang akan datang Bu Sri atau gurunya ini akan datang ke rumah untuk melihat hasil dari yang sudah dilakukan Pak Heri, itu Pak ya. Bahkan tadi Pak Heri menyebutkan perlu adanya dukungan dari orang tua, kemudian guru juga ya Pak Heri ya. Oke. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Heri nanti tercapai. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Heri. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuwana. Apa kabar Bu Tias sore ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Tias. Alhamdulillah ya. Iya Bu, saya lagi pengen ngobrol-ngobrol nih. Lagi agak galau gitu loh Bu. Pengen ngobrol sama Bu Yuwana. Apa nih yang digalauin tuh apa Bu Tias? Yang Tias galau itu apa Bu Tias? Gini loh Bu, saya itu lagi merasa kurang nyaman gitu ya dengan wali murid gitu. Saya merasa kurang nyaman dengan wali murid. Mereka itu kalau konsultasi itu di luar waktu yang sudah disepakati. Jadi sebenarnya kan kami sudah menyepakati waktu untuk konsultasi. Jadi setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya itu mereka seringnya semaunya. Kadang mereka mintanya di hari apa gitu kan. Nah, jadi kan agak-agak kurang nyaman gitu sayanya. Mau diiyakan gimana, ditolak gimana gitu kan, Bu. Ya, jadi tujuan kita ini Bu ya, tujuan Bu Tias ini, obrolan kita ini berarti Bu Tias inginnya apa Bu Tias tujuannya? Kira-kira apa Bu Tias? Saya pengennya itu wali murid itu apa ya 100% melaksanakan kesepakatan yang sudah kami setujui gitu. Mereka itu ketika konsultasi ya sesuai dengan waktu yang sudah kami sepakati gitu Bu. Tidak ada lagi yang berusaha untuk nego gitu ya, nego untuk di luar hari yang sudah disepakati. Oke, kira-kira apa sih Bu ukuran keberhasilan menurut Bu Tias dari obrolan kita sore ini nih Bu? Apa ya Bu, kalau wali murid itu sudah 100% melaksanakan semuanya ya. Kalau masih ada 1-2 itu saya rasa belum berhasil gitu. Tapi kalau semua sudah melaksanakan 100%, itu saya rasa sudah dianggap berhasil.
Mm-mm. Kira-kira apa sih Bu apa sih tepatnya kejadian apa gitu Bu yang Ibu alami, yang pernah Ibu rasakan? Coba Bu, Ibu boleh cerita ke saya Bu? Nah, jadi gini Bu, di sekolah saya itu kan kalau ulangan itu Pak, saya bagikan kertas ya Bu, kayak soal mid semester gitu kan. Nah, nanti soal-soal ulangan itu kalau sudah dinilai, mereka itu boleh melihat hasil ulangan anaknya itu di setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tetapi pada pelaksanaannya mereka itu masih berusaha untuk cari-cari hari yang lain gitu. Tiba-tiba di hari Senin atau Selasa atau Rabu itu mereka tuh menemui saya, mau minta lihat hasil ulangannya Bu, mau konsultasi tanya-tanya tentang anaknya Bu gitu. Padahal maksud saya untuk diminta hari Kamis Jumat Sabtu itu, saya tuh di situ ada asisten gitu. Jadi ada asisten yang menemani. Jadi saya enak kalau ada satu yang ngajar, ada satu yang melayani mereka gitu kan Bu. Nah kalau Senin, Selasa, Rabu itu kadang kami bergantian ada acara seperti hafalan gitu-gitu. Jadi nggak full di kelas semua gitu. Jadi Ibu merasa terganggu ya, terganggu dengan kegiatan yang Ibu dilakukan ya. Kira-kira apa sih yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Yaitu kalau ada wali murid satu aja, namanya konsultasi itu ya Bu, apalagi saya mengajar di kelas 1, wali muridnya itu masih ya wajar ya gitu, mereka itu masih kepo lah gitu kan, pengen tahu perkembangan anaknya kayak mana, apalagi anaknya yang belum bisa baca gitu kan, jadi mereka tuh full banget nanyanya ke saya. Nah itu butuh waktu yang sangat lama, nggak cukup 5 menit 10 menit gitu. Nah kalau saya tidak ada asisten, mau tidak mau kan terganggu aktivitas belajar anak-anak tuh. Belum bisa loh Bu yang 5 menit suruh diem gitu kan, belum bisa. Begitu kami tahu bu gurunya malah ngobrol, anggapan mereka ngobrol kan, kita ya sudah lari-larian bisa sampai berantem gitu. Nah maksud saya ketika mereka konsultasinya pas saya berdua, anak-anak tetap belajar, konsultasi tetap jalan gitu. Wah, bagus banget lah itu ya, Bu. Kemudian apa, Bu, rencana atau strategi apa yang Ibu ambil dari hambatan yang dialami ya, Bu ya? Kira-kira apa, Bu? Mungkin ini ya Bu, saya kembali sampaikan ke grup kelas gitu ya Bu, saya sampaikan ke grup kelas bahwa konsultasi itu diharapkan semua mematuhi di hari yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada yang melanggar, dan saya sampaikan gitu kali ya, kendala-kendala yang akan saya hadapi kalau mereka itu konsultasi di luar hari itu. Toh anak-anak mereka juga yang rugi kan ya, mengambil jam belajar mereka gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Kira-kira bagaimana sih Ibu Tias mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi seperti tadi yang Ibu contohkan tuh apa, Bu? Mengatasinya bagaimana, Bu, kira-kira? Yang jelas mungkin meminta kerjasama yang baik dari wali murid ya Bu. Tanpa ada kolaborasi yang baik antara guru dan wali murid, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi harus solid gitu wali muridnya dengan gurunya itu harus solid. Bagaimana cara memajukan anak-anak ini biar semuanya berjalan lancar gitu. Oh, luar biasa. Kira-kira berapa lama nih Ibu ingin melaksanakan rencana-rencana yang bagus, yang keren tadi? Itu kapan Bu rencananya Ibu yang Ibu akan lakukan? Mungkin 2 pekan ya Bu. 1 pekan ini saya lihat perkembangannya, kendala-kendalanya itu saya sampaikan ke wali murid. Nah saya coba setelah ada ulangan harian, nah nanti respon mereka tuh bagaimana nih? Ada atau tidak nih yang masihan pengen minta di luar hari yang sudah ditentukan gitu. Jadi kira-kira 2 pekan lah Bu. Oke Bu. Nah, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana-rencana yang sudah Ibu susun, Ibu buat sebagus ini apa Bu? Komitmennya apa Bu? Komitmennya? Sama-sama melaksanakan ya. Jadi saya juga melaksanakan tertib, nggak berusaha untuk meladeni mereka gitu ya. Padahal itu sudah begini loh Bu. Kalau Bu, saya tidak bisa, saya bekerja gitu ya. Karena ada kan wali murid yang kerjanya full time seperti di bank ya. Di bank itu kan Ya. mereka full gitu. Nah itu saya fotokan satu-satu hasil ulangannya sudah sedemikian rupa gitu. Jadi saya harap
saya dan wali murid itu sama-sama bisa melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Luar biasa sekali ya Bu Tias ini. Nah, kira-kira siapa saja sih Bu yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini, Bu? Saya sendiri pasti ya, saya sendiri, terus wali murid. Kemudian kalau ketika itu sudah tidak berjalan, mau tidak mau saya minta bantuan waka kurikulum dan kepala sekolah. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar, lebih tertib lagi ya Bu ya tentunya ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Kita bertemu lagi ya Bu di pekan depan setelah Ibu melaksanakan aksi ini ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Yuwana sudah menyediakan waktu untuk saya curhat nih gitu. Ya, sama-sama Bu Tias. Mudah-mudahan Ibu menjadi lega ya Bu ya. Iya, Dan jadi mendapat plong ini. ya, Iya, Ibu. Ibu. Assalamualaikum Bu Tias. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuwana. Sama Bu Tias. Assalamualaikum Bu Tias, Bu Yuwana. Waalaikumsalam Pak Heri. Oke, alhamdulillah proses coaching sudah dilaksanakan dan berdasarkan pengamatan saya tadi untuk proses coaching antara Bu Yuwana dan Bu Tias sudah berjalan dengan baik karena saya lihat sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan yang saya lihat juga dari coachnya sudah berhasil menggiring Kuci untuk menceritakan, dan Kucinya juga sudah mempunyai solusi sendiri terhadap permasalahannya. Dan untuk Kucinya juga sudah baik karena sudah menemukan solusi dan mempunyai komitmen sampai kapan bisa dilaksanakan rencana tersebut. Selebihnya semuanya sudah oke. Terima kasih Bu Tias, Bu Yuwana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Yuwana. Waalaikumsalam Bu Tias. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Tias. Cuman ini Bu Tias saya pingin cerita, saya pingin diskusi tentang sedikit masalah di sekolahan saya Bu Tias. Ada masalah apa itu Bu, kalau boleh tahu? Iya Bu, jadi begini Bu Tias, di sekolahan saya ini saya perhatikan, saya amati belakangan ini perilaku siswa itu mengalami perubahan pasca pandemi Bu Tias. Jadi anak-anak di sekolah saya itu punya perilaku yang tidak baik setelah pasca pandemi. Itu tidak hanya pada proses pembelajaran ya Bu Tias, tetapi juga dalam tingkah laku, sopan santun, bahkan dalam budaya yang dulunya dipakai ada 5S ya Bu ya, senyum, salam, sapa, dan sopan ya kalau nggak salah sopan. Itu mereka nggak peduli lagi, mereka cuek sekali dengan budaya itu Bu Tias. Iya Bu, Itu iya. permasalahan yang saya hadapi Bu Tias. Jadi saya ingin curhat, saya ingin ngobrol, mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu Tias. Nah terus Bu Delvi pengennya tuh tujuan dari obrolan kita ini apa nih akhirnya nanti nih? Tujuan dari Iya Bu. obrolan kita. Jadi saya endingnya atau goalnya, saya pingin nih Bu, saya pingin anak saya ini punya perilaku yang baik, perilaku yang bagus, kemudian sopan, santun, menghargai Bapak Ibu guru. Tidak hanya menghargai Bapak Ibu guru saja, tetapi saling menghargai teman. Itu Bu, saya pingin seperti itu. Ya jadi ini ya sopan santunnya mulai terjaga lagi gitu ya, saling menghargai ya, inginnya seperti Iya. itu tujuannya ya. Baik Ibu. Nah sekarang apa sih kekuatan yang Ibu punya gitu untuk menciptakan kondisi itu? Jadi kondisi yang baik gitu ya Bu ya. Saya pingin nanti mungkin yang saya lakukan itu yang pertama, saya kan mengajar PKN ya Bu ya. Saya
saya pingin endingnya, kalau saya perhatikan itu di kelas saya sendiri itu ada kurang lebih 20% siswa yang tidak baik atau berperilaku yang tidak baik. Nah, saya pinginnya endingnya atau goal-nya, saya pingin 100% Bu, dari siswa yang 20% ini menjadi 100%. Jadi siswa atau ya siswa yang memiliki perilaku yang baik, yang sopan, di mana ketika di kelas Bapak Ibu mengajar itu diperhatikan. Kemudian mungkin tidak ada lagi namanya bullying ya Bu ya di kelas. Nah, yang saya akan lakukan yang pertama adalah mungkin saya memanggil siswa-siswa yang bermasalah ini Bu, saya panggil, kemudian saya tanya kepada siswanya, kenapa kok bisa seperti itu? Masalahnya apa? Seperti itu, Mm-mm. Bu. Iya, iya. Jadi pengennya itu 100% tuh anak-anak berperilaku baik ya, Bu ya. Jadi tidak Iya, ada bullying lagi gitu ya. Jadi sopan santun mhm, semua. Nah, untuk iya. mewujudkan cita-cita ini nih, harapan ini nih, ada gangguannya nggak, Bu? Kira-kira apa itu gangguannya tuh? Gangguan atau masalahnya mungkin ya, Bu, ya, gangguan atau masalahnya, mungkin ya itu, Bu, siswa sudah dipanggil atau, dipanggil oleh gurunya atau wali kelasnya, tapi tetap aja masih melakukan, kesalahan yang sama. Ketika diberikan pengertian mungkin dia hanya, "Iya Bu, siap Bu, oke Bu," tetapi, Mm-mm. pada kenyataannya nanti kembali lagi. Mungkin karena, sudah lama tidak sekolah karena pandemi ya Bu, jadi kebiasaan-kebiasaan, yang di rumah itu dibawalah ke sekolahan, seperti itu Bu Tias. Oh iya ya. Jadi sebenarnya sudah ada Mhm, solusi untuk memanggil ya, Bu ya. iya. Heeh. Nya memanggil, kemudian Bu Tias, di sekolahan saya juga itu ya Bu Tias, itu biasanya setiap hari Jumat itu ada pembinaan karakter. Mm-mm. Jadi, pembinaan karakter itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, tapi Mm-mm. semua seluruh siswa itu ikut mendengarkan pembinaan karakter. Heeh. Kemudian juga, bimbingan konseling ya Bu, tapi tetap aja Bu. Nah, seperti itu Bu. Oh iya, sudah ada begitu, sudah mencoba untuk berbagai macam solusi ya. Nah sekarang Ya. Ibu punya tidak cara gitu ya, rencana untuk mengantisipasi gangguan itu? Iya. Jadi, rencananya nanti, saya tidak bekerja sendiri ya, Bu, di sini ya. Saya akan minta, bantuan mungkin kolaborasi dengan guru bimbingan konseling, Bu. Dengan Mm-mm. bimbingan konseling, saya minta, anak-anak yang di kelas saya ini yang bermasalah ini, saya konseling dengan guru BK. Nanti seandainya guru BK memang, tidak bisa mengatasi juga mungkin, kepala sekolah. Kepala Mm-mm. sekolah nanti bila perlu orang tua dihadirkan di sini, Bu, di sekolahan dipanggil. Seperti itu, Baik, Bu. baik, iya. Terus kira-kira berapa lama nih Bu jangka waktunya? Ibu punya planning sedemikian rupa gitu ya, bagus sekali loh, asik sekali dengarnya. Nah, itu kira-kira berapa lama nih Bu jangka waktunya nih? Oke, karena di sekolahan saya masih PTS, Ibu, rencananya sih Mm. saya pengen sekali cepat yang laksanain ini supaya di kelas saya tuh kondisinya tertib, tidak ada lagi siswa yang, tidak punya sopan santun, menghargai gurunya. Saya Iya. pinginnya rencananya ini secepatnya, tetapi, Mm-mm. ini Bu Tias, berhubung di sekolahan saya ini masih PTS, mungkin nanti setelah PTS baru Bu, saya akan melaksanakan kegiatan ini, Bu, seperti itu, Bu Oh, baik, Tias. baik. Jadi setelah ini ya, setelah meet ya, setelah PTS, baru Iya, kita Bu, bisa melaksanakan ya, mulai aksi nyatanya ya, Bu ya. betul sekali. Aksi nyatanya Oh, nanti, seperti itu, Bu, setelah anak-anak, mengikuti PTS, Bu Tias. hmm, baik-baik Ibu. Nah, sekarang komitmen Ibu punya nggak komitmen untuk melaksanakan aksi itu dengan berbagai macam gangguan tadi? Komitmennya bagaimana nih Bu untuk melaksanakannya? Komitnya ya ya tadi Bu, komitmennya ya mudah-mudahan, kalau rencana saya sudah terlaksana, mudah-mudahan nanti ada perubahan Bu, ada perubahan,
anak jadi lebih baik, lebih apa ya, memiliki sikap karakter yang bagus, kemudian sopan dan santun, tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, tetapi tentunya dengan Teman-teman. teman-temannya juga, seperti itu Bu. Iya, iya, baik. Mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi anak-anak itu apa ya, bentuk profil Pancasila, profil pelajar Pancasila itu tercapai gitu ya Bu ya. Kita Ya, betul sama-sama sekali. membantu anak-anak untuk mewujudkan itu ya. Betul Kemudian sekali Bu. Ya, untuk melaksanakan keinginan ini nih, cita-cita ini nih, siapa saja yang kira-kira dapat membantu Ibu? ya Bu. Jadi rencananya, bagaimana caranya rencana saya tercapai, tentu saya membutuhkan dukungan ya Bu. Tentunya saya butuh dukungan dari yang pertama saya tadi melibatkan guru BK, kemudian kepala sekolah dan orang tua. Bila perlu saya akan panggil Bu, gitu Bu. Seperti itu Bu. Iya, ya. Jadi tidak hanya berlaku di sekolah, tapi di rumah. Kayaknya di rumah itu pembiasaan yang penting ya, Bu ya. Iya, betul Bu. Pembiasaan yang pertama, dinilah ya, Iya, dalam keluarga itu. karena Iya, anak-anak di sekolah kan cuma berapa jam ya, Bu. Sementara di sekolah, di rumah itu mereka luar biasa lebih banyak waktunya gitu. iya Baik betul Ibu, sekali Bu. Yes. mudah-mudahan semua keinginan Ibu, cita-cita Ibu ini yang bagus banget ini sangat-sangat menginspirasi nih Bu. Bisa tercapai sesegera mungkin. Nah, nanti 2 pekan lagi lah ya Bu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, ya Bu Tias, Heeh. terima kasih Tias. Ya, Saya sama-sama jadi lega Ibu. Semangat selalu. sudah mau. Terima kasih Bu Tias. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu-Ibu. Sore Selamat Bu. sore, Delvi. Ya, jadi hasil coaching hari ini saya sebagai pengamat untuk peran dari coach dan koji sudah tercapai dengan baik. Ya, hanya di sini saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching itu tercapai gitu indikatornya dan pengembangan yang diinginkan juga tercapai berdasarkan hasil catatan observasi saya tadi bahwa Ibu Yuana sebagai koji gitu ya akan melakukan beberapa item atau poin sebagai program gitu ya yang tadi disebutkan akan berkolaborasi dengan bimbingan konselingnya begitu, lalu juga akan melibatkan guru BK dan orang tua, itu sudah cukup baik sekali ya, dan kompetensi yang tercapai itu juga semoga bisa tercapai untuk pertemuan 2 minggu ke depan ya. Terima kasih untuk Ibu Tias dan Ibu Yuana. Ya, terima Makasih, Bu kasih Bu Delvi. Delvi. Selamat sore. Selamat sore. Sore.